Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Rimawati dari kelas 4A akan mempresentasikan hasil praktikum materi pembelajaran IPA SD dengan topik yat dan kalor. Kemampuan dasar menguasai konsep yat dan kalor melalui percobaan. Tujuan praktikum untuk menjelaskan konsep yat dan kalor dalam percobaan. Kerangka teori. Yat adalah suatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau memiliki volume. Berdasarkan wujudnya, yat dibagi menjadi 3, yaitu yat gas, yat cair, dan yat padat. Pada masing-masing yat tidak memiliki ruang yang sama dan bersamaan. Kalor adalah merupakan suatu panas yang dapat berpindah dari benda yang memiliki kelebihan kalor menuju benda yang kekurangan kalor. Kalor dinyatakan dalam bentuk joule. Percobaan 1 yaitu mengangkat es dengan tusuk gigi. Percobaan 2 yaitu gelas plastik tahan api. Prosedur kerja. Percobaan 1 mengangkat es dengan tusuk gigi, yaitu 1. Isilah bejana gelas dengan air, masukkan beberapa pecahan es batu ke dalam air, letakkan sebatang tusuk gigi di atas pecahan tusuk gigi yang terapung. Di atas tusuk gigi, taburilah garam dan tunggu beberapa saat. Angkatlah tusuk gigi, apa yang terjadi pada es batu. Percobaan 2, gelas plastik tahan api. Isilah gelas plastik dengan air, panaskan gelas plastik yang berisi air dengan menggunakan lilin, tunggu sampai mendidih. Percobaan 1, hasil pengamatan. Mempersiapkan alat dan bahan, yaitu 1 pecahan es batu, kemudian garam dan tusuk gigi. Kemudian kedua, mengisi bejana dengan air. Isi air di bejana hampir penuh. Pecahkan es batu dan masukkan ke dalam bejana. Letakkan tusuk gigi di atas es batu dan taburilah garam di atas tusuk gigi. Pecahan es batu dimasukkan ke dalam bejana isi air. Es batu mengapung pada permukaan air. Hal ini disebabkan es memiliki molekul yang kurang rapat daripada air. Masukkan tusuk gigi dan taburilah garam di atas tusuk gigi. Pada permukaan es batu memiliki selaput tipis yang akan mencair jika ditaburi garam. Titik beku air garam lebih rendah daripada titik beku air. Tunggulah 1-2 menit. Kemudian angkat tusuk gigi. Saat mengangkat tusuk gigi, es batu yang menempel pada tusuk gigi ikut terangkat. Hal ini dikarenakan suhu air dalam bejana yang rendah akan membekukan air di sekitar tusuk gigi. Maka tusuk gigi ikut membeku bersama es dan hasilnya air ikut terangkat bersama dengan tusuk gigi. Percobaan 2. Siapkan alat dan bahan, yaitu menyiapkan gelas plastik transparan, 1 buah lilin untuk memanaskan air di dalam gelas plastik, 3 korek api untuk menyalakan lilin. Isi gelas plastik dengan air bening. Kemudian nyalakan lilin dengan korek api. Panaskan gelas plastik berisi air di atas lilin yang menyala. Beberapa menit kemudian, air mengeluarkan uap. Uap yang dihasilkan akibat dari gerakan molekul air yang semakin cepat. Maka, air yang dipanaskan akan melepaskan dari tarikan molekul air yang ada di bawahnya. Maka, air melepaskan diri menjadi uap. Kemudian, menunggu air. Air mengeluarkan gelembung sebelum mendidih. Hal ini karena air mendapatkan energi panas, maka air mengeluarkan gelembung. Sebagian uap berisi nitrogen dengan oksigen dan sedikit argon dan karbon dioksida. Menunggu air mendidih. Gelembung yang dihasilkan semakin banyak dan semakin besar, serta lebih memiliki banyak mengeluarkan uap karena gelas plastik dan air terus dipanaskan. Gelembung uap air memulai terbentuk pada situs nukleasi.
sehingga air mendidih dan menghasilkan gelembung yang berisi campuran uap air dan udara. Gelembung yang semakin besar disebabkan karena sudah mencapai permukaan dan disebabkan oleh semakin banyaknya molekul air yang berubah dari padat ke gas. Gelembung berasal dari sumber panas. Pada permukaan air yang mendidih, gelembung kemudian pecah dan akan melepaskan molekul uap air ke udara atau jika temperatur sangat rendah. Suhu di permukaan bisa jadi lebih rendah dibandingkan dengan bagian dasar karena energi panas akan diserap oleh molekul air saat berubah fase dari zat cair ke gas. Hal ini berlangsung pada saat air mendidih. Analisis pembahasan. Air yang ditaburi dengan garam memiliki kepadatan yang lebih tinggi daripada air biasa. Pada percobaan 1, garam berfungsi sebagai zat untuk mencairkan es batu dan membuat permukaan es menjadi sedikit air. Maka, air akan membeku pada tusuk gigi dan air menjadi berada pada suhu 0 derajat. Pada percobaan 2, kalor mengalir dari sumber panas melintasi permukaan gelas dan diteruskan ke air. Kalor yang dihasilkan pada permukaan gelas ke air dan kalor ini dimanfaatkan untuk memanaskan air. Kalor jenis air tinggi, waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan sampai suhu mampu melelehkan plastik cukup lama, maka gelas plastik lebih lama menahan panas dan lebih lama untuk meleleh. Kesimpulan, kalor sebagai energi panas yang dimiliki suatu zat pada umumnya untuk mendeteksi adanya suatu kalor yang dimiliki oleh suatu benda dengan mengukur suhu pada benda tersebut. Jika suhu yang dimiliki tinggi, maka kalor yang dikandung benda sangat besar. Dan jika suhu yang dikandung pada benda sedikit, maka benda tersebut mengandung sedikit kalor. Pada percobaan yang sudah dilakukan, zat cair yang dipanaskan secara terus-menerus akan berubah menjadi uap karena tekanan kalor yang ada. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.